Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali teman-teman semua di Intellectual ID dalam seri How to Read a Book. Nah, kemarin teman-teman kita udah berbicara tentang elementary reading, di mana itu adalah tahap bersiap-siap dalam membaca buku. Kemudian instructional reading juga kita udah bahas di video sebelumnya, di mana itu adalah tahap bisa dibilang mulai serius untuk membaca buku. Nah, seharusnya kita masuk ke analytical reading, namun sebelum itu kita akan membahas dulu nih, bagaimana how to be a demanding reader di dalam bukunya Adler, sebelum ke analytical reading. Nah, demanding reader itu seperti apa dan bagaimana cara menjadi demanding reader dan kenapa kita harus jadi demanding reader, itu akan kita bahas di video kali ini dan masih bersama Bu Rara. Kita sapa dulu Bu Raranya. Halo, selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat di sini sudah siang, jadi selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Kita udah lama ya Bu nggak take videonya karena satu dan lain hal ya teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah kali ini bisa dilanjutkan kembali. Dan kita langsung aja untuk serahkan ke Bu Rara untuk menjelaskan kepada kita semuanya how to be a demanding reader. Silakan Bu Rara. Bu, masih di mute Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Eh, Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang bukunya Adler. Em, Mulai dari pembahasan yang Big a Demanding Reader ini, Adler mensyaratkan kita untuk eh, memahami bahwa jenis bukunya Adler ini, How to Read a Book ini adalah practical books. Kalau practical books itu tuntutannya adalah kita harus berani memutuskan untuk practicing what is being said di dalam buku tersebut gitu. Jadi itu kuncinya di being a demanding reader ini kenapa menjadi apa namanya perantara dalam penjelasan Adler antara inspeksional dengan analytical reading gitu. Karena eh, ketika kita mulai masuk yang going beyond elementary reading terutama itu berarti kita sudah punya kemauan dan sedang berusaha untuk memiliki kemampuan untuk membaca secara aktif gitu. Itu yang ditekankan Adler di sini. Maka kemudian penjelasan tentang being a demanding reader ini diperuntukkan Adler untuk kita untuk melatihkan kebiasaan membaca sehingga outcome yang diharapkan dari being a demanding reader ini adalah kita punya apa namanya habit yang baik untuk menjadi seorang pembaca gitu. Kita punya kebiasaan baik untuk membaca buku-buku yang serius gitu. Apa sih indikator dari memiliki kebiasaan yang baik tersebut? Indikatornya adalah kita em, mempraktekkan semua prinsip, semua rules, semua aturan yang kemudian diberikan Adler di dalam analytical reading dan syntapical reading nantinya itu secara otomatis. Jadi udah nggak kagok gitu kalau bahasa kitanya ya, bukan bahasa Indonesia juga itu. Jadi udah nggak kagok lagi, udah nggak aneh lagi, udah nggak ngerasa apa kesulitan lagi gitu untuk melakukan pembacaan yang serius gitu. Khususnya adalah di principles atau the rules of reading atau the art of reading yang kemudian akan Adler sampaikan dengan lebih detail. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke analytical reading itu penuh dengan rules gitu, penuh dengan rules yang perlu kita praktekkan sehingga kita bisa menjadi skillful reader gitu ya, skillful reader. Jadi agenda untuk hari ini itu adalah ada 4 ini. Tadi saya sudah jelaskan outcome-nya ya. Jadi habit itu hal pertama gitu. Maksudnya habit itu adalah prerequisite, prasyarat utama untuk kita kemudian eh, siap untuk menjadi analytical reader gitu.
Jadi karena itulah maka kemudian being a demanding reader itu diletakkan Adler antara inspeksional, antara kita belajar untuk menentukan. Jadi kalau inspeksional itu biasanya saya pribadi gunakan juga itu untuk menentukan buku apa yang ingin saya baca gitu. Buku mana yang membutuhkan tingkat keseriusan seberapa kayak gitu. Itu kan gunanya inspeksional, salah satu yang utamanya gitu. Tapi belum benar-benar membaca gitu. Kita akan mulai masuk ke membaca buku sesungguhnya gitu ya, berusaha memahami pesan penulis itu di analytical reading maksud saya gitu. Makanya kita butuh punya habit dulu sebelum masuk ke sana gitu. Itu tentang outcome. Jadi ada empat. Yang pertama adalah tentang definisi dan kenapa sih how to be a demanding reader ini penting. Kedua, principles. Tentunya sudah mulai ada principles yang perlu kita penuhi untuk punya habit menjadi seorang good reader. Outcome-nya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan kemudian setelahnya apalagi gitu ya. Setelahnya apalagi, yaitu kita masuk ke analytical reading dan kemudian ke synoptical reading gitu. Yang pertama adalah di sini Adler menekankan ada dua definisi penting dari having a good habit as a reader gitu. Yang pertama kita bisa membaca secara aktif. Yang berarti kemudian kita ketika membaca itu pikiran nggak kemana-mana. Itu apa namanya arti singkat dari kita membaca secara aktif gitu. Tentunya ini paling susah itu ketika ini ya di dunia di mana distraksi sangat banyak gitu, nggak tua nggak muda gitu, itu distraksinya sangat banyak gitu. Uh, Kalau yang tua-tua, saya setengah tua setengah muda, itu banyak urusan-urusan kerumah tanggaan yang perlu dikerjakan kayak gitu ya. Jadi sambil masak mikir tadi baca apa, sambil baca mikir nanti mau masak apa lagi misalnya. Itu yang biasanya terjadi gitu. Tapi kalau yang anak-anak muda sekarang itu baru megang buku, ya, belum bacanya misalnya, baru baca apa kayak gitu, baca apa namanya, nggak belum juga bagian introduction gitu, udah ngantuk gitu misalnya. Maka kemudian kata Adler di definisi keduanya, reading actively juga means kita apa namanya berusaha keras. Berusaha keras yang utama, yang pertama dan utama itu adalah kita harus tetap terjaga selama ketika kita sudah memutuskan untuk membaca buku, tetaplah terjaga gitu. Jadi kita punya niat untuk tetap terjaga. Maka kemudian apa namanya eh, eh, apa pilihlah buku-buku, pilihlah tempat itu yang kemudian membuat kita punya ambience yang nyaman untuk membaca gitu. Seorang good reader mau di atas tempat tidur pun yang kayak siap-siap mau tidur gitu ya, maksudnya nyender aja kayak gitu, dia bisa reading actively. Dia bisa fokus, dia bisa melakukan prinsip-prinsip yang dimintakan oleh Adler untuk kita lakukan gitu. Tapi seorang pembaca yang nggak atentif gitu ya, nggak penuh perhatian, pembaca yang tidak bukan demanding reader gitu, baru megang buku aja mau dimanapun gitu ya. Kata Adler di sini bahkan duduk aja di kursi library itu bisa tertidur gitu. Kalau misalnya dia bukan demanding reader gitu. Maka kemudian kita perlu reading actively dan kita perlu making effort gitu. Pertama untuk keep awake, untuk tetap terjaga. Yang kedua adalah, dan ini apa namanya, ini usaha keras yang perlu kita lakukan, itu adalah punya kebiasaan bertanya gitu. Nah, seringkali mungkin teman-teman sering dengar gitu ya keluhan guru ataupun dosen gitu. Kok kelasnya nggak nggak dinamis sih, nggak aktif sih gitu, nggak ada yang bertanya gitu. Karena kemudian salah satunya adalah kita tidak memperlakukan sumber-sumber pembelajaran kita gitu ya, alam semesta, kan buku yang terbuka gitu ya, sebagai open books kayak gitu. Terus buku-buku yang selama ini kita baca dari zaman SD dulu gitu. Itu kita tidak menjadi kita nggak pernah mencoba untuk melakukan ini gitu. Bukan hanya keeping awake gitu ya, tapi kemudian reading actively, menjadi fokus dan kemudian bertanya. Kalau kita bertanya, itu kita mencari tahu akan sesuatu gitu. Curiosity inilah yang kemudian membuat kita satu stay awake, membuat kita tetap terjaga, yang kedua membuat kita fokus. Kayak misalnya
zaman saya kecil dulu gitu ya. Misalnya apa di nasi goreng itu ada potongan ayam kecil-kecil yang paling kita suka biasanya gitu kan. Itu sampai mana potongan ayam ini kayak gitu. Jadi kita stay fokus sampai nemuin mana lah potongan ayam yang saya cari. Ada berapa kira-kira potongan ayam di sepiring nasi goreng saya ini misalnya kayak gitu. Kalau zaman dulu kayak gitu kira-kira. Jadi nggak gede-gede gitu potongannya gitu. Yang penting ada soalnya gitu. Jadi itu curiosity inilah yang kemudian salah satu apa namanya bahan bakar yang membuat kita tetap eh, berusaha sesusah apapun gitu ya untuk menjadi pembaca yang demanding, pembaca yang baik gitu, pembaca yang baik. Jadi eh, asking question kalau di dalam membaca buku itu apa namanya dibarengi dengan keinginan dan kemampuan tentunya. Jadi ingin dan kemudian punya skillnya untuk menemukan jawabannya dengan aktivitas membaca buku tersebut gitu. Kemudian apa sih pentingnya being a demanding reader gitu. Jadi ini signifikan sekaligus step. Jadi langkah-langkah tahapan-tahapan untuk kita bisa menjadi demanding reader. Yang pertama tentunya kita harus mastering the language gitu. Kita terbiasa berbahasa gitu ya. Kita terbiasa berbahasa karena apa namanya tulisan itu adalah ungkapan dari kemampuan kita berbahasa. Ya, kita mau menyampaikan sesuatu itu melibatkan bahasa gitu. Makanya kemudian kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa kemampuan membuat atau merangkai kalimat dengan makna yang baik seperti itu menjadi sangat penting untuk membantu kita bisa menjadi demanding reader. Bayangkan kalau kita kemudian baca buku tapi kita nggak tahu maknanya sebuah kalimat itu apa, susunan sebuah kalimat yang bermakna itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu apa yang kita baca berarti meskipun kita bisa melafazkan apa namanya menyebutkan kata demi katanya gitu. Jadi ini mastering the language, simpelnya bisa baca kayak gitu, bisa baca. Yang kedua adalah kita menikmati membaca gitu. Kalau kita menikmati membaca itu kita terbiasa dan mau untuk memilih buku-buku bacaan gitu. Oh, saya lagi sumpek nih baca buku ini gitu. Misalnya biasanya ya, baca buku IPE, saya ganti International Political Economy yang saya apa referensi buku yang untuk saya ngajar gitu. Saya ganti ke bukunya misalnya Syekh Al-Buti gitu. Atau ganti ke bukunya apa namanya Ustadz Mikael Ahmed Smith gitu misalnya. Atau ganti ke bukunya Prof. Alatas gitu. Jadi saya sekali baca itu belum tentu topical, tapi fokus iya, insya Allah gitu diusahakan dan dalam dalam satu waktu itu maksudnya dalam satu membaca sebuah buku sampai habis itu bisa sebenarnya sambil membaca beberapa buku sekaligus kayak gitu. Jadi nggak terpaku dengan satu buku karena apa namanya saya menikmati untuk mengeksplor beragam hal, menikmati mengeksplor beragam hal yang tercantum di dalam buku dan menikmati kemudian apa namanya beragam cara penulis menyampaikan pikirannya dan kemudian pesan-pesannya gitu. Itu sebenarnya bagian dari enjoying reading gitu ya. Setelah kita kemudian apa namanya able to read gitu. Nah, selecting books yang kita baca secara bersamaan itu kalau di usia sekolah mungkin memang banyak di apa namanya dipengaruhi oleh guru ataupun dosen gitu ya atau mana yang sedang dudet gitu apa namanya tugas-tugas kuliah ataupun sekolahnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah bisa melampaui itu ya, sudah bisa melampaui external force seperti itu kita akan enjoying reading itu dalam satu kelompok bacaan yang kurang lebih serupa atau relevan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tidak pada tempatnya saat ini saya jelaskan kenapa satu sama lain terkait gitu. Tapi di dalam pikiran saya itu ada kaitannya gitu. Makanya saya enjoying untuk merangkainya gitu ya, merangkainya. Nah, tahap ketiga itu adalah kita mastering the structure of the book. Jadi kita kemudian bisa mengekstrak struktur belum pesan, struktur dari buku itu. Buku ini apa namanya?
berisi tentang apa dan bagaimana kemudian ia di manage, diatur gitu ya, ditata penyampaiannya gitu. Sehingga kita apa namanya kurang lebih bisa mengikuti bagaimana cara atau apa pola berpikir dari penulisnya gitu. Eh, Kalau nyontohin mungkin yang saya masih ingat kurang lebih itu misalnya uh, bukunya Susan Strange ya, Stats and Markets gitu. Itu kalau misalnya dibayangkan sekarang struktur bukunya itu adalah sebenarnya bagian yang apa namanya menurut saya itu paling menarik dan paling signifikan itu adalah bagian introduction atau preface apa tuh atau prelude ya saya lupa istilah yang dipakai oleh Strange waktu itu. Jadi itu menjelaskan bahwa keseluruhan apa namanya keseluruhan hal hal atau event yang kemudian menjadi perhatiannya si Strange gitu. Dan kemudian bab per bab selanjutnya itu menjelaskan apa saja yang dilihatnya secara lebih detail gitu. Yang tadi kan ada event besar gitu yang dilihat oleh si Strange dan kemudian apa setiap rincian bagian-bagiannya yang membentuk event ini gitu yang dilihat oleh Strange gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi minimal kita tahu struktur bukunya gitu. Kenapa sih setelah bagian introduction-nya kayak gitu, cerita tentang itu gitu. Kalau penasaran rujuk ke video yang ada sebelumnya ya di apa di channelnya Intellectus gitu. Apa namanya? Tapi terus penjelasan Adler apa Strange kok masuknya ke structure kayak gitu. Itu itu salah satu pertanyaan yang kemudian menarik untuk kita uh, coba cari jawabannya ketika membaca buku Susan Strange misalnya. Nah, tahapan terakhir itu adalah kita punya reading habit. Kita punya kebiasaan membaca tertentu yang um, sudah personalized gitu, yang sudah sesuai dengan bukan hanya kepribadian kita gitu ya, tapi cocok untuk kita 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 praktekkan gitu. Bahasanya secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu dipikirin lagi, udah otomatis kayak gitu kita cara membacanya gitu. Itu apa namanya apa kepentingan kita menjadi demanding reader sekaligus step by stepnya ya tahapan demi tahapannya kita ingin punya reading habit yang salah satu kepentingannya adalah kita bisa melakukannya secara otomatis jadi kita mempraktekkan setiap rules yang diberikan Adler itu secara otomatis udah nggak mikir-mikir lagi gitu udah nggak perlu apa namanya susah-susah ini jangan-jangan ketinggalan ya tahapan yang kedua apa ya tahapan kedua nah udah nggak kayak gitu lagi gitu karena udah kayak naturally happen aja kita kita melakukan setiap prinsip atau rules yang diberikan Adler itu secara otomatis secara alami saja gitu udah kayak bagian dari diri kita gitu itu pentingnya menjadi demanding reader gitu. Nah, ini beberapa prinsip tentang bagaimana menjadi demanding reader. Yang pertama adalah kita bukan sekedar bisa bertanya, tapi kita punya kebiasaan untuk memberikan pertanyaan yang benar gitu. Nah, di kayaknya di inspeksional juga ada ya, tapi di sini kemudian diulang Adler kembali bahwa apa saja kemudian atau 4 pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita membaca apapun buku gitu. Buku apapun, artikel apapun, jurnal apapun, kita bisa mempertanyakan 4 ini. Yang pertama dan kedua ini adalah tugasnya inspeksional. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahap inspectional reading, diharapkan kita sudah bisa menjawab 2 pertanyaan ini tentang sebuah buku yang kita baca gitu. Sehingga dari pengetahuan kita tentang dua dua jawaban dari pertanyaan ini, kita bisa menentukan buku ini perlu kita baca secara analitikal atau tidak. Itu yang pertama. Kapan? Ketiga, energinya seberapa besar kayak gitu. Karena kita akan punya kayak list dan hierarki kepentingan dari kita baca buku tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, jadi pertanyaan pertama dan keduanya adalah apakah isi buku ini secara keseluruhan? Dan yang kedua adalah apa yang disampaikan secara detail dan bagaimana cara pendetailan yang dilakukan oleh si penulis gitu terhadap buku tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah buku ini benar? Maksudnya apa yang disampaikan itu
benar secara keseluruhan ataupun secara bagian per bagian gitu ya. Nah, kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini dengan inspeksional. Kenapa? Karena kita butuh memahami pesan dari penulis. Pesan dari penulis atau apa yang ingin penulis sampaikan lewat bukunya itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita membaca buku secara analitikal gitu. Makanya ini tugasnya untuk melakukan analytical reading gitu. Nah, kalau kita kemudian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ini, barulah, jadi kalau kita sudah bisa menemukan jawaban, oh bahwa apa yang disampaikan oleh penulis itu benar kayak gitu, benar seluruhnya atau benar sebagian. Kemudian kita bisa menentukan saya setuju atau tidak setuju dengan apa pernyataan dari penulis gitu atau dengan pesan yang disampaikan oleh penulis. Apa sebabnya gitu? Apa kritikan atau saran atau rekomendasi yang diberikan oleh kita sebagai pembaca kepada penulis ataupun kepada future reader kayak gitu dari buku ini. Itu bisa kita lakukan setelah kita berhasil apa namanya? Memahami isi dari buku ini gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah terus kalau kita udah paham ngapain lagi gitu. Ini bahasa bahasa ringannya gitu ya. Kalau kita udah paham ngapain lagi gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu adalah tugasnya sintopikal. Kalau 1 sampai 3 itu adalah tentang tentang sebenarnya kita fokusnya adalah tentang message yang ingin pesan yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah, pertanyaan yang keempat ini yaitu tugasnya syntopical reading itu adalah tentang curiosity kita terhadap tema tertentu. Di sini yang menjadi driving force-nya adalah internal force gitu. Jadi internal motivation, ada motivasi tertentu, ada curiosity, ada keingintahuan tertentu yang kita mencoba mencari jawabannya dengan beragam buku gitu. Itu apa yang itulah jawaban singkat dari terus setelah ini ngapain gitu. Kalau tertarik gitu ya membahas lebih lanjut, gimana caranya memenuhi ketertarikan ini gitu. Itu salah satunya. Nah, gimana caranya ini salah satunya disediakan oleh struktur buku yang namanya macam-macam indexes. Jadi ada indeks kan kalau di buku-buku referensi biasanya buku-buku yang apa namanya? Buku-buku yang baik gitu. Dengan indeks kita bisa merujuk mengklarifikasi misalnya, oh eh, sebenarnya seberapa seberapa belum tuntasnya atau belum kencangnya kah saya dengan penjelasan penulis kayak gitu. Itu kita bisa merefer ke penjelasan-penjelasan dari indeks tema-tema yang dibuat oleh si penulis kayak gitu. Yang kedua, kita bisa gunakan referensi gitu. Paling enak kalau misalnya setiap bab ada referensinya, tapi kadang referensi baru diletakkan di akhir gitu. Itu kita bisa baca yang kira-kira buku apa namanya penulis penulis bukan penulis referensi ini disebut berulang kali. Itu saking berpengaruhnya referensi tersebut dalam apa namanya dalam tulisannya si penulis yang kita baca gitu. Itu kita bisa nyari bukunya, kita bisa memulai apa pengembaraan kita untuk mencari tahu lebih dalam tentang tema yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dengan membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh penulis tersebut gitu. Itu salah satu apa namanya uh, jawaban singkat dari terus ngapain gitu ya setelah kita selesai memahami pesan dari penulis. Nah, uh, hal-hal menarik ini ada quotes penting, menarik, singkat gitu yang disampaikan oleh Adler. Jadi bedanya demanding reader sama undemanding reader itu adalah demanding reader tuh tahu apa bedanya ketika dia apa bedanya antara membaca buku tertentu dengan tidak membaca buku tertentu. Itu satu. Yang kedua, demanding reader itu dia asking right question. Jadi dia memberikan pertanyaan yang benar dan dia berusaha untuk apa namanya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu dengan cara membaca buku tersebut. Tapi undemanding reader ask no question, so they didn't get any answer gitu. Jadi karena dia tidak mencari sesuatu ya wajar kalau dia nggak dapetin sesuatu gitu. Undemanding reader itu ya kayak tadi sekedar bisa baca aja tapi dia nggak bisa nangkep gitu pesan penulis ini sebenarnya apa. Terus kalau penulis bilang gini terus gimana gitu. Ini yang terjadi di
ramai masyarakat gitu. Makanya hoax bertebaran dan sering dibagikan di mana-mana gitu. Isi apa? Isi grup-grup WA, kalau kita nggak selektif ikut grup WA, itu isinya share dari hoax, penuh dengan hoax gitu. Kalau kita nggak bisa selektif karena kita sudah inspeksional gitu ya, kita nggak bisa selektif dengan pertemanan kita di media sosial, itu isi timeline kita itu junk kayak gitu, sampah gitu, sehingga membuat kita terdistract dari hal-hal yang sebenarnya kita cari gitu ketika kita membuka media sosial gitu. Itu itu di artnya sendiri gitu ya, untuk reading postingan kayak gitu. Untuk menjadi pembaca postingan dan mencari sesuatu dari postingan di media sosial gitu, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia dengan scrolling doang gitu. Itu salah satu ya perluasan lah dari being a demanding reader gitu. Nah, ini beberapa prinsip untuk melakukan apa namanya, untuk being a demanding reader. Yang pertama adalah miliki kebiasaan marking your book gitu. Jadi kita punya kebiasaan untuk apa namanya ya, membuat menuliskan sesuatu, bukan menuliskan juga sih, bikin sesuatu gitu, nulis-nulis, nyoret-nyoret di buku kita gitu. Saya nggak sarankan untuk buku-buku penting gitu ya, buku-buku mulia dan penting itu nggak saya sarankan melakukan ini. Seorang guru saya yang juga adalah seorang librarian itu sangat against marking your book gitu. Jadi salah satu yang bisa, karena bagi beliau itu kayak kita apa namanya, bukan ngulitin, apa namanya, motong-motong buku gitu. Maksudnya tidak memperlakukan buku dengan baik gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita print out buku, kita punya buku asli nih gitu. Kita print out atau kita kita copy buku asli tersebut sehingga kita tidak perlu apa namanya, me, memutilasi bahasa, saya ingat jadi bahasanya. Bahasa guru saya itu memutilasi bukunya. Kita nggak perlu memutilasi buku asli kita kayak gitu. Minimal itu yang saya lakukan gitu ya. Ada buku yang sangat susah untuk saya baca dan sudah bertahun-tahun saya ikutin kelas apa namanya, daras bukunya dengan para ahli, maksudnya para murid dari penulis buku, dan saya baru berani garisin lagi setelah dulu saya garisin terus apa namanya, saya dapat kuliah dari guru saya yang bilang bahwa garisin buku itu memutilasi buku. Saya nggak berani lagi habis itu. Salah satu konsekuensi dari saya tidak menulis buku lagi adalah fokus saya ketika membaca meningkat. Allah alam, itu mungkin karena barokah pelajaran gitu ya. Jadi tadinya saya fokusnya ke nulis, itu ke garisin maksud saya. Garisin terus kasih apa namanya, yang dalam kurung, bintangin kayak gitu. Tadinya saya fokusnya ke aktivitas itu instead of fokus ke membaca bukunya sendiri gitu. Tapi begitu nggak boleh apa, saya saya tuh kalau disaranin oleh guru atau dosen kayak gitu ya, itu saya berusaha untuk melakukan gitu. Nah, jadi karena saya berusaha untuk melakukan, gimana lah caranya saya bisa ini ya. Salah satunya adalah saya berusaha stay focus gitu. Jadi saya berusaha fokus membaca, oh ini gitu. Tapi setelah itu saya jeda karena harus dicerna dulu, nggak bisa banyak-banyak kayak gitu. Itu salah satu salah satu dampaknya yang saya rasakan, dampak positif yang saya rasakan. Jadi marking marking your book ini beneficial, apa namanya, bermanfaat, tapi proceed with caution gitu ya. Jadi lakukanlah dengan bertanggung jawab gitu. Jangan di buku yang bukan punya kita kayak gitu. Kalau kita apa namanya, bagi kita buku itu sangat penting, jangan dicoret gitu. Coretlah di tempat lain kayak gitu. Nah, tapi bagaimanapun marking your book ini punya beberapa fungsi dan apa namanya, manfaat untuk dilakukan. Yang pertama adalah kita kita diajak oleh Adler dengan marking your book ini, itu adalah untuk meningkat dari kita punya physical ownership, jadi kita punya kepemilikan secara fisik nih. Kalau kita beli bukunya atau dikasih bukunya, itu berarti kita punya kepemilikan kan, kita memiliki buku tersebut secara fisik gitu. Nah, dengan marking your book, kita kita diharapkan bisa bergerak menjadi memiliki intellectual ownership gitu. Bukan hanya kepemilikan fisik tapi juga kepemilikan intelektual. Jadi kita benar-benar paham isi bukunya gitu.
Yang kedua itu adalah karena kemudian gunanya kita marking buku ya, itu adalah karena kalau kita berpikir, berpikir itu kan kita dalam bahasa gitu. Jadi berpikir itu kita dalam bahasa baik yang tertulis maupun yang terucap gitu. Maka kemudian ketika kita sambil menulis itu membuat kita berpikir dengan lebih baik dan lebih lancar. Teman-teman yang kemudian punya pikiran yang sering kemana-mana gitu, itu bisa kemudian melatih untuk berpikir secara fokus dan teratur dan punya struktur itu dengan menuliskan apa namanya pikiran-pikiran tersebut. Jadi floating thoughts gitu, itu kemudian di arrange dalam struktur gitu, sehingga kita bisa bisa belajar untuk menata, mengatur isi pikiran kita sendiri gitu. Floating thoughts-nya itu jangan, oh iya saya kreatif banget, jangan kayak gitu gitu. Jadi itu harus diatur dan distrukturkan kayak gitu. Nah, ketika membaca itu biasanya ada floating thoughts kayak tadi gitu. Masa sih ini gitu, misalnya, masa sih yang disampaikannya ini atau ini tanda tanya besar gitu. Saya punya marking kayak gitu juga misalnya ketika membaca buku gitu ya. Eh, tanda tanya besar artinya adalah saya nggak yakin ini apa saya memahami maksud dari penulis ataupun saya nggak yakin kebenaran dari yang disampaikan penulis gitu. Jadi bahkan Adler bilang kalau kita marking books, jadi kita membuat tanda di dalam buku itu sebenarnya itu kita sedang sedang memperlakukan penulis itu dengan sangat dengan dengan yang appropriate gitu. Kita sedang memperlakukan penulis sesuai dengan tempatnya si penulis itu gitu. Kita sedang arguing, kita sedang berbicara, having a conversation dengan penulis gitu. Karena kita sedang mengklarifikasikan ini emang benar. Yuk coba baca lagi, jangan-jangan ada di kalimat setelahnya kata penulis misalnya kayak gitu ya. Ibaratnya imaginary conversation-nya tuh seperti itu gitu. Terus pas sampai tuntas, enggak tuh enggak kejawab kata kita gitu. Nah kita kan jadi tahu tuh, oh oh iya bener apa bener nggak ya nggak kejawab, kita jadi mempertanyakan diri kita juga. Jadi the journey within juga gitu ya. Perjalanan ke dalam diri juga. Bener nggak sih apa namanya kesimpulan saya bahwa yang tadi saya tanyakan, yang tadi saya ragukan tadi itu memang nggak kejawab sama penulis gitu. Kita coba lagi melihat di marking yang kita buat kan, itu gunanya marking gitu. Kalau ada tanda tanya itu kita rujuk, ini tanda tanya yang satu dengan tanda tanya yang selanjutnya, jangan-jangan menunjukkan ide yang sama, yang berkelanjutan nggak terbahasnya kayak gitu. Itu pentingnya membuat marking gitu. Setiap tanda, setiap simbol yang kita gunakan itu kita sendiri harus paham apa maksudnya. Garisin itu maksudnya apa? Bikin apa dalam kurung itu maksudnya apa? Bikin bintang maksudnya apa gitu. Bikin bulet-buletan gitu ya, maksudnya apa? Itu kita harus paham simbol-simbol itu. Oh, garisin ini berarti apa statement yang kita anggap penting kayak gitu. Buletin berarti terms yang kita anggap penting gitu. Kasih bintang berarti kita anggap ini major points atau major arguments misalnya kayak gitu ya. Jadi ada beragam simbol yang kita sendiri kalau makainya itu kita harus tahu kenapa kita pakai simbol itu gitu. Apa artinya kayak gitu. Kayak tadi misalnya simbol tanda tanya itu adalah apa namanya? Tanda tanya terus ada apanya gitu misalnya. Ada tanda kecilnya itu berarti kita nggak yakin kita paham gitu. Kita dapat dapat apa yang dituliskan oleh penulis apa sih maksudnya kayak gitu. Kalau tanda tanyanya besar banyak kayak gitu itu tandanya saya ragu nih penulis ini benar soal ini kayak gitu kira-kira seperti itu misalnya. Jadi apa namanya itu berarti kita kemudian apa aktif berpikir ketika uh, membaca gitu. Kemudian gunanya yang ketiga itu adalah kita kemudian dengan menulis, dengan membuat mark gitu ya, membuat tanda-tanda di buku yang kita miliki, itu kita uh, terbantu untuk mengingat dan kemudian menelusuri pemikirannya si penulis gitu. Ada lagi yang biasanya saya lakukan uh, itu misalnya ngasih dalam kurung satu satu kalau sekarang ya karena udah punya print-printan gitu dari buku penting yang saya mau baca tapi saya nggak berani garisin di buku aslinya gitu. Jadi ada satu apa namanya satu huruf ya huruf besar kayak gitu. Terus ada satu titik. Terus ada saya pakainya A
A besar sama A kecil gitu. Itu biasanya indikasi bahwa dalam satu bukan satu paragraf, dalam satu subbab ini kalau ada satu besar, satu apa ini ya? Roman numerical kah? Ya, satu besar itu berarti adalah major points pertama di dalam eh, dalam bab tersebut gitu. Kalau sudah A besar, itu berarti adalah argumen pertama untuk mensupport major points tadi gitu. Ini cara saya ya. Saya mencontohkan cara saya marking my books kayak gitu. Kemudian kalau satu titik kecil itu adalah misalnya uh, supporting data yang kemudian mensupport supporting argumen tadi ya untuk major point. Jadi ini ini kita bisa menelusuri train of thought-nya rangkaian pemikirannya si penulis dengan punya marking yang kita pahami tadi gitu. Itu salah satu minimal salah satu yang saya praktekkan sendiri kayak gitu. Terus yang keempat, kalau kita uh, apa namanya biasanya juga ya ada kebiasaan yang bisa kita lakukan juga itu adalah kita kan ada statement yang sangat panjang biasanya ya. Ada statement yang sangat panjang itu kemudian kita persingkat dengan sebuah simple statement gitu. Ada pernyataan yang sangat panjang yang diberikan oleh penulis dalam suatu bab tertentu atau subbab tertentu yang kita merasa ini overwhelming. Jadi misalnya kita ketika bacanya itu, aduh kok saya lose fokus ya ketika membaca sepanjang ini gitu. Itu kita bisa mencoba memecahnya atau mencoba mempersingkatnya dengan sebuah statement yang simple, yang mengandungi, yang memiliki uh, apa namanya uh, important terms atau crucial terms yang kemudian digunakan oleh penulis ketika mengeluarkan pernyataan tersebut gitu, pernyataan yang panjang tadi. Nah, ini tahapan selanjutnya, marketing, jadi lanjutan yang tadi ya, gitu. Tahapan selanjutnya adalah kita kemudian kita mencoba menuliskan. Jadi kalau tadi kita sudah marking your books, Adler menyarankan kan ada halaman kosong biasanya ya, ada halaman kosong di belakang nih, di bagian akhir buku atau di bagian akhir buku lah biasanya itu kemudian kita ngurutin, bikin urutan tentang major points yang kemudian sudah kita catat tadi. Contohnya adalah yang tadi saya contohkan dengan pakai numerical satu besar kayak gitu. Plus A atau A, B pasti ada banyak beberapa kan kalau major points dengan supporting arguments gitu ya. Atau major arguments-nya gitu. Itu major points, kemudian supporting argument 1, 2, 3 gitu. Itu kita record, kita tuliskan ulang gitu. Di biasanya di belakang di bagian yang kosong di halaman sebelum sampul kayak gitu. Kemudian bisa juga kita lengkapi dengan kita buat personal index. Jadi kalau buku kan ada indeksnya sendiri nih. Kita buat personal index dengan keywords atau key themes yang kemudian menarik perhatian kita gitu. Jadi misalnya uh, oh Adler berulang kali menyatakan tentang reading dengan semua jenisnya, bukan jenis ya, semua termnya gitu, inspectional reading, analytical, syntopical gitu. Itu kita buat indeksnya. Kalau indeks itu berarti ada termnya dan kita punya halaman kita ngurutin halaman di mana kemudian penjelasan ataupun argumen ini mendapatkan uh, pendetailan yang dilakukan oleh si author gitu. Itu bisa kita lakukan ketika kita membuat personal index ya. Jadi untuk diri kita sendiri bukan indeks yang dibuat oleh si penulis gitu. Nah, ini using end paper jadi di halaman yang terakhir itu bahkan kita bisa melengkapinya lagi itu dengan bikin outline dari isi buku. Ini mungkin akan sangat membantu kalau kita berusaha menuntaskan buku yang sulit ya, buku yang beyond our comprehension tadinya gitu, saking saking gapnya terlalu besar antara kita dengan buku tersebut atau dengan penulis tersebut. Uh, Maka kemudian kita bisa membuat
langkah ini, recording sequence of major points, making personal index, dan using end paper to making outline ini, itu adalah di setiap akhir bab. Kalau nggak ada kertas, selipin aja kertasnya di sana kayak gitu. Buat sendiri selipin di setiap akhir bab atau di bab-bab pilihan karena belum tentu buku yang worth untuk dibaca, buku yang berharga untuk kita baca secara analitikal itu mengandungi keseluruhan babnya itu perlu kita baca secara analitikal belum tentu gitu. Ada yang kita bisa inspeksional yang level 2 aja gitu, yang seret gitu, baca sekali duduk aja, oh ini udah cukup gitu. Kita nggak perlu lagi going into detail gitu ya, baca secara analitikal. Nggak semua buku worth untuk dibaca kayak gitu. Contohnya bukunya Strange aja gitu. Yang worth untuk dibaca berulang kali sampai paham itu introduction bagi saya gitu. Kalau yang bab-bab lain itu saya akan cari uh, apa key terms-nya karena mayoritas isi chapters-nya itu adalah penjelasan-penjelasan bukan tentang current event tapi older event. Jadi yang sudah past event, yang sudah bukan irrelevant tapi kan nggak tertarik gitu dengan kan yang dibahas tentang UK, US gitu-gitu saya nggak terlalu tertarik. Jadi apa namanya biasanya saya bypass aja contoh-contohnya kecuali yang utama-utama gitu. Selebihnya saya pahami aja inti dari major arguments-nya kayak gitu. Itu contohnya. Jadi itu bisa kita buat di uh, jadi buku itu biasanya ada yang dibuat per bab saja, ada yang bahkan per babnya dikelompokkan per part gitu. Ada buku-buku yang pakai part. Di bukunya Adler yang How to Read a Book itu pakai part gitu. Part satu, part 2, part 3 misalnya. Per part juga bisa gitu. Per part juga bisa nggak mesti per chapter gitu ya. Kita berusaha ekstrak seperti ini. Nah, gunanya melakukan ini kan text time ya. Jadi ngelakuin ini itu taking our time and energy. Apa? Kita perlu menghabiskan waktu dan energi yang lumayan besar gitu. Tapi ketika kita melakukan ini dan berhasil melakukan ini dan punya kebiasaan melakukan ini, itu bisa menjadi alat ukur, alat ukur ke apa pemahaman kita tentang tulisan dari si penulis gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh saya paham gitu. Atau minimal saya punya skill untuk memahami buku. Saya punya skill untuk masuk ke analytical reading gitu. Saya punya intellectual ownership of the book, bukan hanya physical ownership of the book gitu. Ini untuk marking your book. Kemudian setelahnya, ini adalah principles yang kedua, adalah note making. Nah, note making ini dijelaskan Adler supaya kita tahu ada tahapan-tahapan membuat note making. Yang pertama adalah structural notes. Yang kita lakukan di atas, ini gabungan antara structural dengan conceptual notes. Yang poin pentingnya adalah masih menggali pesan dari penulis. Apa sih yang dikatakan oleh buku tersebut gitu. Nah, jadi apa namanya bagian membuat structural notes itu adalah yang ini sampai kita bisa membuat our own outline of the book gitu. Jadi struktur buku ini itu seperti apa gitu. Ini intinya structural notes. Jadi belum tentang pesan ya, belum tentang isi dari uh, buku ini, tapi tentang strukturnya aja. Apa penulis mau ngelakuin apa? Mau mau penulis itu punya major argumen apa atau apa big question yang ingin ditanyakannya, bagaimana cara dia menjawab big question ini atau bagaimana cara dia mengelaborasi big question ini dulu gitu, baru kemudian menjawabnya. Nah ini struktur yang bisa kita apa catatan tentang struktur dari buku itu, gitu sehingga kita tahu bahwa oh kalau saya mau memperjelas gitu ya tentang pemahaman saya tentang masalah yang diangkat oleh penulis dalam buku ini, saya nge-refer to chapter sekian atau halaman sekian 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 kayak gitu. Itu gunanya structural notes. Makanya terakhir tadi kan kita membuat outline dari buku. Kita punya personal index tentang buku. Tuh. Kita punya major points ini karena biasanya disebutkan di bagian introduction gitu ya. Dan awalan-awalan setiap buku gitu. Nah, kalau conceptual notes, ini mainnya udah main key terms, key arguments gitu. Jadi isinya adalah kita berusaha untuk mendalami pesan dari penulis. Penulis ngomong apa sih tentang reading kayak gitu.
Apa pentingnya, apa definisinya, itu konsepnya gitu ya. Apa pentingnya itu berarti dia akan mengaitkan aktivitas tersebut dengan misalnya kalau Adler dengan learning, dengan thinking gitu, dengan apa namanya, dengan language kayak gitu. Itu kita akan bisa membuat mind map tentang conceptual notes-nya ketika kita melakukan analytical reading. Nah, dialectical notes itu berarti kemudian kita mencoba memahami sebuah atau beberapa tema yang terkait sekaligus dengan membaca beberapa buku sekaligus gitu. Kita mencoba mengekstrak pemahaman dari beragam buku yang setara gitu ya. Ya kurang lebih sebaiknya setara tentang sebuah tema tersebut. Misalnya tentang tema membaca itu eh, kalau yang apa? Tapi ini nggak saya nggak panjang-panjang menyatakannya lah ya. Apa tema tentang membacanya Adler itu saya baca sekalian waktu itu dengan baca bab satunya Al-Ghazali Academic Excellence sambil baca dua bukunya Ustadz Mikael Ahmed Smith yang When Hearing Becomes Listening dan With the Heart in Mind gitu. Itu salah satu apa namanya? Salah satu cara untuk uh, berdialog gitu ya, mendialogkan hasil-hasil bacaan, hasil tangkapan kita tentang atau hasil pemahaman kita tentang membaca beberapa hal yang menjadi fokus kita ketika membaca buku-buku tersebut. Ya, ini lebih lanjut insya Allah nanti di Sintopika lah kita bahas. Nah, outcome-nya dari hasil dari kemudian kita mempraktekkan apa namanya bukan tata cara, principles atau the rules of being a demanding reader ini, kita punya habit of reading. Kita punya kebiasaan yang baik sebagai pembaca yang baik gitu. Kebiasaan yang baik sebagai pembaca yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama adalah perlu kita catat ya kalau untuk punya habit of reading ini, pertama kita hanya bisa mempunyai habit of reading itu dengan mempraktekkan atau mengoperasionalisasikan, mempraktekkan hal-hal yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Adler gitu. Itu yang pertama. Buku yang practical book, jadi buku-buku yang seperti buku Adler How to Read a Book ini itu nggak akan berguna hanya untuk diketahui dan difikirkan. Maksudnya ya berguna untuk kasih insight aja sebagai informasi, tapi untuk mengelevate skill kita, skill membaca kita, itu dia tidak akan berguna sampai kita berusaha mempraktekkannya gitu. Ada ada beberapa pembaca Adler atau yang ikut How to Read a Book itu yang meragukan gitu. Apa kok ribet banget sih baca aja kayak gitu misalnya. Ya, itu keputusan masing-masing lah gitu. Keputusan masing-masing karena apa namanya untuk mempraktekkan sesuatu itu selain kita perlu tahu dan familiar ya, kita juga perlu punya willingness untuk mengikuti ini gitu, untuk memutuskan untuk mengikuti tata aturan yang telah disampaikan oleh penulis gitu. Yang kedua adalah kita perlu mastering the rules of reading. Jadi kita perlu berusaha untuk menjadi expert di setiap tahapan, di setiap bagian yang kemudian disampaikan Adler. Misalnya kayak tadi kan ada tahapan yang namanya marking your book kayak gitu. Kita berusaha untuk melatih kemampuan kita sampai ahli gitu ya, mastering, makanya sampai master, sampai kita menguasainya itu apa namanya di marking the books and not making tadi gitu. Beneran sampai ahli kita bikin structural notes itu kita kita paham benar gitu, paham benar seluk seluk beluk pikiran kita untuk mengolah dan melahirkan structural notes tadi misalnya. Kita tahu personal index kita itu kecenderungannya gimana bentuknya. Kita tahu kalau cara tangkap kita apa cara tangkap kita tentang struktur buku itu penuangannya kan ada dalam outline buku yang kita buat tadi gitu ya di akhir note marking your book kayak gitu. Itu kita jadi paham oh jadi my train of thoughts itu ya kayak gini gitu. Itu maksudnya kita mastering. Jadi kita beneran memahami tentang hubungan diri kita dengan skill tersebut, skill membaca ini. Nah, ciri mastering ini adalah kemudian Spirit X ini itu bisa kita lakukan secara otomatis aja, nggak perlu mikir lagi, menjadi bagian dari diri kita gitu. Itu
Itu apa namanya salah satu eh, eh, poinnya gitu ya dalam habit of reading. Selanjutnya, ketika kemudian setiap Spirit X ini, jadi setiap hal poin-poin yang disampaikan oleh Adler ini sudah kita mastering, sudah kita kuasai, itu kita kemudian bisa melakukannya sebagai keseluruhan, secara keseluruhan. Itulah demanding reader gitu. Demanding reader ngelakuin hal tadi, fokus, membuat tanda-tanda di buku, kemudian membuat catatan gitu, membuat catatan. Dia paham benar struktur buku. Dia tahu gimana cara untuk mulai mempersiapkan dirinya masuk ke analytical reading gitu. Gitu. Jadi kita tidak lagi perlu apa namanya? Perlu terlalu detail memperhatikan kesesuaian antara praktek yang kita lakukan dengan apa yang disarankan Adler karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita, bagian dari diri kita yang kita lakukan secara otomatis. Maka dia menjadi a whole performance gitu ya, yaitu performing demanding reader, demanding reading tadi gitu. Nah, uh, maka kemudian ketika whole performance-nya sudah habitually done kayak gitu sudah secara terbiasa kita lakukan, maka artinya kita sudah siap dan sudah punya kemampuan yang mumpuni mencukupi untuk berusaha masuk ke memahami pesan dari si penulis, yaitu masuk ke analytical reading. Nah, ini encouragement yang bisa didapatkan dari apa namanya penutup dari bab tentang how to be a demanding reader di buku Adler. Saya ringkaskan seperti ini. Ini contoh meringkaskan penjelasan Adler yang panjang di subchapter itu ya tentang motivasi Adler. Jadi just do it and go forward gitu. Jadi lakuin aja gitu. Nanti kalau kalau ada yang tidak sesuai, ada yang perlu di apa namanya dimodifikasi sesuai dengan personality kita, dipersonalisasi ya sesuai dengan apa kesukaan kita ya itu urusan setelah kita mencobanya gitu. Jadi ini dua motivasi Adler. Yang pertama di awal itu kita mungkin ngerasa aneh gitu. Ini kayaknya buka bajunya nggak pas deh gitu. Ada jahitannya yang kurang pas dengan badan kita misalnya. Frustrating. Kok nggak kok nggak ini ya nggak selesai kayaknya tugasnya. Lambat banget gitu. Terus energi saya banyak banget yang harus dikeluarin di sini saking kan belum automatically being habit kayak gitu. Jadi belum secara otomatis kita lakukan gitu. Tapi bertahanlah gitu. Bertahanlah dan ingatlah bahwa dengan kita mempraktekkannya berulang kali, maka ia akan menjadi sempurna gitu, menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang indah kayak gitu, nggak lagi awkward gitu. Dan apa namanya kalau kita punya habit membaca punya habit yang baik untuk membaca untuk being a demanding reader tadi berarti nantinya kita akan bisa melakukan aktivitas membaca dengan baik ini secara natural secara alamiah aja ya kalau kita buka buku yang mesti kita membaca secara baik gitu karena kita kan seorang pembaca yang baik gitu sehingga setiap principles dan rules yang disampaikan Adler itu sudah langsung aja kita lakukan tanpa perlu berpikir gitu tanpa perlu menimbang-nimbang ini kategorinya rules yang mana ya kayak gitu itu udah nggak perlu dipikirin lagi karena dia sudah menjadi bagian dari kita gitu kita bisa doing whole performance tanpa kemudian perlu berpikir tentang performance itu terdiri dari separate X gitu. Jadi nggak ada aksi-aksi yang terpisah. Itu adalah whole performance of being a good reader, being a demanding reader gitu. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Feby. Baik, terima kasih banyak Bu Rara, sangat menarik how to be a demanding reader ya teman-teman. Kayaknya ini perlu diketahui oleh semua orang karena baca itu nggak sekedar baca aja, tapi tadi kata Bu Rara di awal kita harus harus tetap terjaga dan juga keep asking, tetap eh, terus bertanya tentang isi bukunya gitu ya Bu ya, supaya kita membaca benar-benar paham seperti itu. Jadi kan ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya tanyakan, tapi satu hal mungkin tentang ini tuh distraksi.
Jadi kemarin tuh saya baca preface dan introduction di buku John Hickle. Dari situ ada satu istilah gitu. Saya sangat menarik dan bertanya-tanya di setiap kata yang di setiap kalimat yang dia paparkan di preface tersebut. Tapi tuh ketika ada hal yang tidak saya mengerti, saya searching dulu gitu. Misalnya kemarin dia sebut six extinction gitu, kayak kepunahan keenam. Oh, kok udah keenam yang pertamanya apa gitu. Terus maksudnya apa gitu. Jadi saya cari di Google, terus oh ternyata kepunahan keenam itu gini gini gini. Nah terus yang pertama kemarin gimana, yang kedua gimana sampai yang kelima. Terus kenapa dia nyebutnya yang keenam sekarang gitu. Jadi saya keep searching itu sampai saya tadi tuh lupa gitu loh. Saya lagi baca preface dari buku itu gitu. Padahal kan sebenarnya ya bagus ya Bu ya untuk mencari tahu lebih dalam artinya. Tapi kalau udah terdistraksi jauh seperti itu sampai saya malah baca sejarah tentang itu gimana Bu cara untuk eh, menanganinya gitu? Nah, pengalaman Feby itu sering sering terjadi, terutama kalau kita em, bukan bukan masalah nggak stay fokus, tapi kita nggak berusaha untuk fokus ke yang sedang kita baca gitu ya. Itu kita sudah fokusnya itu bukan ke membaca buku tersebut, tapi udah beralih fokus ke mencari tahu tentang sebuah term yang kita belum ketahui kedudukan term tersebut di dalam apa namanya buku tersebut gitu. Kalau misalkan pertanyaan pertama yang harus saya tanya adalah, memangnya the six extinct itu apa kepunahan keenam itu eh, apa? Kenapa disampaikannya? Buat apa ia sampaikan? Jangan-jangan hanya sebagai latar belakang kayak gitu. Kalau sebagai latar belakang berarti berarti ada sesuatu yang perlu kita perlakukan terlebih dahulu terhadap dirinya gitu. Jadi term tersebut itu belum tentu apa namanya eh, perlu kita fokuskan atau perlu mendapatkan fokus kita sedemikian rupa gitu. Nah, di sini kita 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 bisa buat atau melatihkan ya, membuat limitasi dari curiosity kita gitu. Membuat limitasi dari curiosity kita. Saya biasanya baru mencari tahu tentang term-term yang kemudian kalau kebiasaan saya ya, saya biasanya baru mencari tahu tentang term-term yang kemudian apa namanya? Saya ragukan, saya pahami itu ketika habis membaca satu bab biasanya. Jadi habis baca satu bab, baru kemudian saya cek lagi gitu. Mana yang saya, kan ada marking tertentu yang kita buat ya, dibuletin terus ditanya. Nah, biasa kalau saya gitu. Kalau kalau term yang saya nggak apa bagi saya apa namanya kurang saya pahami. Tapi yang saya buletin dan saya tanyakan ini kalau sudah selesai baca satu bab, saya jadi tahu ini penting atau enggak gitu. Ini term ini penting atau enggak gitu. Seberapa pentingnya term ini, seberapa berpengaruhnya memahami atau apa memahami dengan detail atau tidak detail gitu ya tentang term ini terhadap aktivitas saya membaca buku. Jadi itu salah satu limitasi apa salah satu uh, uh, pertimbangan yang bisa membuat kita tahu limitasi kita ketika mencari tahu tentang sesuatu gitu. Jadi nggak kemudian apa namanya terluput terlepas pandang dari uh, tugas ataupun misi kita untuk membaca buku tersebut. Itu ringkasnya ya Feby ya. Jadi apa namanya eh, eh, kita perlu perlu memahami term itu dalam konteks apa namanya buku tersebut gitu. Ini seberapa pentingnya apa namanya seberapa berefeknya kalau tidak kita tahu atau nanti ajalah kita kita cari tahu gitu ya dalam pemahaman kita tentang isi buku. Baik, terima kasih Bu Rara atas sarannya. Berarti penting banget ya Bu baca sampai akhir dulu gitu. Karena mungkin tadi juga Bu Rara juga bilang mungkin aja nanti dijelasin gitu ya di bab selanjutnya ataupun di paragraf-paragraf selanjutnya seperti itu. Jadi harus em, mengatur fokus kita, jangan terkecoh sama satu term yang kadang juga nggak dibahas panjang di bab selanjutnya ya, deh. Oke, untuk selanjutnya mungkin satu lagi Bu Rara untuk pertanyaannya yang mungkin saya ngeh dari teman-teman yang sering nge-share catatan mereka ke sosmed gitu dan kadang tuh memotivasi orang lain untuk menulis marking di books. Jadi tuh kadang saya lihat
berbagai cara-cara yang fokusnya itu hanya ke estetik gitu, Bu. Jadi gimana cara journaling estetik ditanda-tandain pakai yang lucu-lucu gitu kan, pakai pensil yang warna-warni, pakai glitter-glitter gitu-gitu. Nah, kadang tuh saya mikir gitu, kok orang bisa bisa ya, maksudnya menyerahkan energinya dengan membaca buku sambil juga take note sebegitunya gitu, seestetik itu. Jadi saya ragu gitu, ini dia beneran paham sama bukunya nggak gitu? Apakah beneran mencurahkan banyak hal untuk baca bukunya atau lebih malah fokus ke bagaimana membuat buku itu ditandai dengan estetik-estetik gitu? Mungkin Ibu ada nasihat atau kata gitu. Mungkin bagi teman-teman ada yang suka terganggu gitu kalau kurang estetik, harus estetik pokoknya gitu. Eh, Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang suka menghias apa menghias mind map atau note notes yang kemudian diambilnya tadi, ya nggak masalah sih gitu ya, nggak masalah sih. Tapi pastikan dulu kalau kita baca buku itu kan tugasnya, kata Adler, ingat, kalau kita mau being a serious reader, kalau kita mau jadi pembaca yang serius, itu fokus utama kita itu adalah memahami pesan yang disampaikan oleh penulis. Udah itu gitu. Caranya silahkan kita bisa melakukan personalisasi, tapi basic rules-nya, basic principles-nya lakuin dulu kayak gitu. Kita tahu peruntukannya bahwa misalnya catatan yang kita apa yang kita lakukan tadi ya, kita melakukan pencatatan atau kita melakukan membuat sign gitu ya, membuat penandaan-penandaan di buku yang kita baca, itu ada maksudnya gitu. Bukan iseng gitu ya. Bukan ada soalnya yang iseng. Kalau kalian ingat waktu zaman sekolah dulu, ada kan yang suka gambar gitu lagi dijelasin jelasin apa gitu ya oleh guru di depan kelas, yang lain gambar dinosaurus, bunga gitu, yang gambar karikatur kayak gitu kan, itu nggak serving the purpose gitu dari learning itu sendiri gitu. Jadi eh, ya kalau kita mau jadi pembaca yang serius, pembaca yang demanding kayak gitu, kita perlu punya tata aturan ini gitu. Nggak salah menghias-hiasnya. Yang salah itu adalah bikin notes, ngias-ngiasnya bagus, tapi begitu ditanya ini buku tentang apa, eh, apakah kamu memutuskan untuk membacanya secara serius, kayak gitu ya. Baca serius aja nggak ngerti gitu. Maksudnya baca serius tuh apa ya? Aku serius bacanya kayak gitu misalnya. Ya itu kan ya nggak serving the purpose gitu, maksud saya nggak serving the basic intention kayak gitu. Jadi kita kita perlu punya tata aturan ini gitu, maksudnya punya hierarki seperti ini. Yang foundationnya itu dipenuhi dulu, yang glittering yang bagian enjoying entertainmentnya itu bisa menghiasi, bisa membuat indah, membuat nyaman kita dan yang lain gitu. Tapi itu servingnya nanti gitu, setelah yang basic dan foundation ini sudah terpenuhi dulu gitu. Jadi nggak masalah selama catatannya adalah paham gitu tentang apa yang sedang dilakukan, apa purpose-nya, apa tujuannya kayak gitu. Apa apa pentingnya ia dalam membantu kita untuk memahami isi buku. Demikian ya. Oke, berarti jangan sampai salah fokus ya, Bu ya. Harus paham dulu, baru nanti nulis-nulisnya, dipercantiknya belakangan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rara atas materinya, juga jawaban-jawabannya tadi, dan juga tadi kita mendengar ya di penjelasan-penjelasan Ibu tentang materi juga Bu Rara sharing pengalaman beliau, bagaimana marking booknya, bagaimana tanda-tandain yang seperti itulah teman-teman yang bisa dijadikan referensi juga, kita membuat versi teman-teman sendiri seperti itu. Baik, untuk sesi pada hari ini, sesi kali ini cukup sekian untuk how to be a demanding reader. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen. Nanti akan kami sampaikan kepada Bu Rara untuk dijawab seperti itu. Teman-teman juga jangan lupa bisa membaca bukunya di link deskripsi yang sudah kami sematkan
Dan juga jangan lupa share, komen, dan juga like video ini jika bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.